Dan karena kita begitu dipotong langsung masuk ke gelas freezer minus 40 derajat, Bang. Jadi sudah tidak ada lagi kontak dengan kuman-kuman, bakteri, virus. Di tengah kondisi begini kan kita maunya makan makanan yang aman, yang sehat. Betul. Nah, inilah lagi-lagi Necik yang kita bisa tawarkan. Nah, jumpa lagi dengan Ibob, Sony, Sarjana Peternakan. Kemana kami sekarang, Son? Jumpa sama Sarjana Peternakan juga ya? Roni Purba. Roni Purba. Kebetulan ini sama kita, Bang. Iya, pura-pura baik. Sama-sama dari Sumatera Utara, Bang. Iya, tapi Roni ini dari PT Sumber Unggas Unggas Indonesia, Konservasi dan Peternakan. Terpadu ayam asli Indonesia, Bang. Ayam lokal produk. Iya, jadi kalau ada yang mikir ayam kampung itu cuman diumbar atau cuman konvensional. Metodenya sudah ke arah lebih intensif lah, Bang. Iya. Lebih dibuat pemeliharaannya mengikuti peternakan modern lah, Bang. Apakah benar seperti itu? Kita tanya kepada Roni. Bagaimana, Roni? Apa PT Sumber Unggas Indonesia ini? Iya, jadi PT Sumber Unggas Indonesia ini adalah seperti yang kita lihat tertulis konservasi dan peternakan terpadu ayam asli Indonesia. Apa sih sebenarnya konservasi, kan itu pertanyaannya. Ya. Konservasi itu adalah dalam pengertian sederhana kita adalah melakukan perlindungan dan pelestarian. Jadi kita tidak hanya sekedar bisnis, tetapi kita juga melestarikan ayam asli Indonesia. Kenapa dilakukan konservasi? Nah, itu lagi pertanyaannya. Hampir 80% ayam asli Indonesia itu punah, bahkan sudah ada yang punah. Ya. Coba sarjana peternakan, siapa yang tahu ayam jantur gitu kan? Wah, baru dengar itu. Baru dengar kan? Bener. Ayam jantur itu nggak ada bulunya, Pak. Udah nggak ada dan itu sudah punah. Itu asli dari Subang kalau saya tidak salah. Patut dulu aku ada di komplek rumah, ayam nggak berbulu tapi suka ngejar dia. Iya. Serius itu ayam jantur tuh. Jantur udah nggak ada lagi sekarang, udah punah. Suka ngejar, orang kan pikir kan ayam itu kan penakut kalau di kurban. Ini ngejar tuh. Iya. Ayam Ciparage gitu, nggak tahu kan, istilah baru kan. Nah, itu dari Karawang, ayam Papua, Kalimantan dan lain-lain. Jadi sebenarnya ayam kampung pun kita nggak bisa bilang cuman ayam kampung aja, ayam asli Indonesia itu apa gitu ya? Iya, jadi setidaknya itu beberapa literatur kita mengatakan ada 30 jenis ayam asli Indonesia. Ada yang lain bilang 26 jenis. Jadi kita itu banyak. Jadi kita itu sebenarnya salah satu dari 3 negara yang memiliki ayam asli Indonesia, yang memiliki sumber daya genetik asli. Asli Indonesia. Jadi di dunia itu cuma ada 3. Salah satunya Indonesia. Betapa bangganya kita, Bang. Nah, cuman yang masalahnya tadi adalah satu, ada yang sudah punah, bahkan nyaris punah. Nah, kita di sini itu melakukan konservasi tadi. Jadi kita memurnikan ayam-ayam tadi, bibit tadi, ya tadi kayak Ciparege, Pelung, Cemani, ayam kedul dari Jawa Tengah, Pelung tadi dari Cianjur, Sentul dari Ciamis, kayak gitu kan. Ada Black Sumatera. Pelung, kalau Camani, Pelung itu aku masih tahu kan, dengar. Cianjur lah kalau yang hitam yang Cemani itu yang biasanya untuk yang keliling atau dan obat. Yang biasanya anjing mau gitu. Oke, jadi itu konservasi. Jadi terpadu itu dalam pengertian kita dari breeding, kita juga melakukan pembesaran komersil untuk dijual dagingnya, dan juga kita masuk ke proses pemotongan dan pengolahan. Apa yang dicari terakhirnya? Apakah memang dengan karkas besar nantinya ataukah dengan daging yang lebih lembut? Apa yang dicari nantinya? Yang kita cari adalah produktivitas dagingnya untuk saat ini. Karena kita saat ini hanya untuk menghasilkan bobot daging saja. Jadi kita kalau kita lebih concern ke daging ya. Kita itu 70 hari panen dengan berat rata-rata ya boleh dibilang 0,9 sampai 1 kilo. 0,9 ayam kampung dipelihara sampai 70 hari panen. Tapi orang melihat bahwa kalau dari serat ayam kampung itu kan lebih keras, lebih kuat gitu kan. Tidak gampang pecah kalau diolah ya. Iya, nah itu kan mungkin hasil dari umbaran yang memang dia pergerakannya banyak gitu kan, kalau ototnya lebih kuat gitu kan. Nah, kalau misalkan di dalam kandang apakah dia akan berkembang seperti itu juga? Di dalam kandang belum tentu dia nggak lari-lari tadi. Justru di kandang kita itu dia ada yang bertengger ke atas, ada yang lari-lari, ada yang macam-macam lah. Beda kayak broiler kan dia Di bawah semua. Nah, di bawah semua. Ini dia masih lari-lari ya. Boleh bilang nggak ada bedanya dengan yang diumbar tadi. Oh gitu. Berarti ini kandangnya tidak cage gitu ya, bukan individu ya?
Dia komunal. Komunal jadi, ya. Postal begitu ya. Postal ya. Nah, tapi di pasar banyak yang ayam afkir dijual itu ngaku ayam kampung karena dengan struktur daging yang keras itu juga gitu. Ya, Itu yang membedakan apa? Yang saya amati di pasar itu kadang-kadang banyak yang keliru ya, ayam afkir Jantan juga Iya. disebut kampung, padahal kan bukan. Betul. Cara membedakan kita bahwa di pasar gimana ini memang betul ayam kampung dan ini ayam afkir jantan, itu yang membedakan apa? Kalau dari dagingnya agak sulit kita bedakan ya, khususnya yang awam. Tapi dari bulunya aja bang, bulu. Karena kalau ayam kampung itu dia cenderung warnanya agak hitam kayak gitu ya, merah tapi bukan kayak merah seperti bata yang ayam petelur tadi. Itu gampang bedainnya. Tapi kalau udah jadi karkas, kalau walam ya. Walau walau. Nah, kita udah di mana nih, Son? Hatchery, penetasan Bob. Tempat penetasan dari ayam lokal, ayam kampung PT Sumber Unggas. Apa bedanya telur ayam kampung yang boleh ditetaskan sama telur ayam kampung yang memang buat dikonsumsi? Oh, bedanya kalau yang untuk dikonsumsi kan tanpa pakai jantan dia sudah bertelur di invertil. Kalau yang untuk ditetaskan ya harus kawin ya bang. Harus dikawinkan Bob. Oh iya, harus dikawinkan. Iya. Semuanya kalau baru bisa ya. Ayo kita coba lihat masuk. Jadi sebelum masuk ke mesin tetas, kita harus seleksi dulu telurnya. Mana yang grade 1, grade 2, grade 3. Karena ada kita mengklasifikasikan grade 1, grade 2, grade 3. Oh gitu. Iya, karena kalau yang grade 1 itu nanti itu yang akan kita jualkan ke masyarakat, tapi yang 2, 3-nya biasanya nggak kita jual, kita pelihara sendiri. Nah biasanya membedakannya Ron dari Ya. bobot atau Dari bobot badan, bobot telur ya? bobot telur besarnya, Besarnya, ukuran beratnya. Kemudian di sini juga untuk kita kirim telur-telurnya ini ke hatchery kita yang ada di Jambi dan ada di Bali. Jadi di sana itu kita nggak punya breeding, itu hanya kirim telur tetas saja. Kirim melalui transportasi darat. Transportasi darat. Aku sebenarnya mau tanya, Apa itu? mana lebih sehat telur ayam kampung sama telur omega 3? Omega 3 itu kan sebetulnya kandungan beta karotin, makanya dia warnanya agak-agak merah, oranye kayak gitu kan. Kenapa orang mau cari omega 3 itu? Karena harga telur murah. Jadi omega 3 itu bisa untuk ya orang awamnya bilang menambah kesehatan, terus otaknya lebih cerdas. Sebetulnya kan kandungan beta karotin bisa kita cari di bahan pangan lain, misalnya ikan. Nah, cuman yang sering terjadi adalah banyak orang memanipulasi mengatakan omega, tetapi itu bukan omega. Ada juga bisa ditaruh ke warna lain, ke warna buatan yang untuk baju, ke kandungan pakannya. Nah, jadi maksud saya adalah kalau mau cari omega 3 ya makanlah ikan, jangan makan telur. Justru kalau sekarang itu lebih baik makan telur ya yang warna itu aja. Jadi Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa, tidak perlu lagi ditambah-tambah apapun. Kalau ayam kampung kandungan spesifiknya yang membuat lebih sehat adalah Protein gitu. Proteinnya itu yang kita cari. Iya. Kalau mau cari beta karotin, makan aja yang aslinya itu banyak di ikan. Iya, betul. Nah, Tuh guys, informasi penting nih Bob. Informasi Biar penting. nanti, kadang kan orang masih bertanya-tanya, wah benar nggak? Udah harga lebih mahal, tidak ada jaminan juga. Betul. Karena Iya, sebenarnya iya. itu imbuhan ditambahkan Imbuhan. pakan. iya. Nah itu ada buatan itu yang sangat berbahaya. Itu yang berbahaya. Mendingan kita di sini kita lihat yang alaminya ya kan. Wah ini siap dipasarkan atau apa ini? Ya, ini untuk konsumsi. Kita siapkan pasarkan yang saya bilang tadi 150 outlet. 150 Ya, outlet. ini jelas telur ayam kampung asli. Jadi bukan ayam Arab, bukan telur ayam yang lain-lain. Jadi benar-benar ayam kampung. Jadi perlu diketahui juga oleh publik khususnya di Jabodetabek, kita boleh bilang 80% yang beredar di pasaran itu adalah ayam Arab. Ayam Arab ya. Cara kita membedakannya kalau di supermarket lah, ini telur ayam kampung dan ini telur ayam Arab. Kalau kampung asli itu lebih cenderung warnanya agak-agak krem, Bang. Kayak gini. Tapi kalau ayam Arab itu lebih putih ya. putih banget. Tapi Nah, dari strukturnya hampir sama, berat, bentuknya hampir sama ya, Ron ya. kalau berat kecil itu kan bergantung umur ayam. Ya, benar-benar Iya. umur ayam. Jadi nggak bisa kita bedakan. Tapi juga. ini lebih lonjong kulihat. Oh itu dari sananya Bang, dari pabriknya, dari ayamnya sendiri. Dari ayamnya sendiri ya, memang dia bilang lonjongan gitu ya. Nih guys, ini bisa ditemukan di market Di pasar-pasar jaringan retail kita. retail ya. Ada di Kalau Carrefour apa belum ada? belum kita belum masuk. ada. Iya. Oh, Iya. jaringan retail. Ya. Karena memang kita bukan khusus untuk konsumsi sebenarnya. Ini yang gitu ya. yang istilahnya belum layak untuk ditetaskan, jadi kita untuk konsumsi ya. konsumsi. Sekarang kita ada di hatchery-nya ya. Betul. PT Sumber Unggas Indonesia. Iya.
Apa itu? Ada apa di sini ini? Jadi ini tempat penetasan telur. Center kok. Jadi telur dimasukkan dari umur 1 sampai 18 hari lah sebelum dipindahkan ke hatchery ya. Jadi di dalam ruangan-ruangan seperti ini, di sini disimpan selama 18 hari. Jadi kan memang ayam itu kan 21 hari. Ya. 18 hari semacam dieram, tapi dieram pakai mesin, bukan pakai indukannya. Selama 18 hari baru nanti 3 hari kemudian dipindah ke hatchery-nya. Jadi di dalam ini satu ruangan ini bisa kira-kira sampai 30.000 butir. Ya. Ya. Satu ini. Satu kamar ini. Satu kamar. Berarti ini ada berapa? Kalau tidak salah ini ada sekitar 15 ya. 15 kamar ya. 15 kali 30.000 butir. Dari 30.000 butir. Banyak ya? Banyak. Kita tadi udah masuk ke ruang apa tadi? Hatchery, Dari penetasan. Terus tadi pulcik. Kita pulcik, istilahnya tempat panennya yang siap untuk kita distribusikan. ada apa aja tadi di pulcik itu? Di pulcik itu nanti teman-teman kita di dalam itu akan mengatur, ya. mensortir mana yang ada yang mau KUB, mana ada yang mau sentuh atau mau yang ada ini Campuran. Di mix ya. Di mix kayak gitu, dan dia memastikan jumlahnya satu box itu 100 bonus 2 ekor. Nah, ada bonus. Iya. bonus ya. Kemudian juga vaksin. Nah, kita sudah plus vaksinnya. mungkin satu-satunya breeding ayam kampung yang sudah vaksin di hari pertama NDIB. NDIB ya. Iya. Jadi begitu sampai di kandang Nggak perlu vaksin nggak perlu repot-repot. Nggak perlu vaksin. Memudahkan, membantu peternak-peternak, apalagi peternak-peternak pemula udah nggak repot-repot lagi tuh. Iya. Berapa itu kalau keluar dari sini harganya? Harganya itu kalau kita jual ke eceran itu berjenjang ya. Kalau yang ya katakan 1.000, 1 sampai 1.000, 1 box sampai 10 box itu 7.300 per ekor. Tapi kalau yang mau kapasitas besar 5.000 ekor ke atas itu 6.550. Ada selisih harga loh. Ya, sudah sangat, sebenarnya itu sudah sangat murah lah ya dan terjangkau. Karena kita melihat juga harga ayam kampung itu kan di pasar itu kan mahal, Ya. 60.000 sampai 70.000. Tapi itu masih bisa nego atau udah? Oh, tergantung Volume, volume tadi. Kalau dia Tergantung minta volume, banyak ya kita tawarkan lagi mau berapa gitu kan. Dan tergantung kalau kalian datang ke sini dengan kode Ibob Sony atau Ibob Sony Sarjana Peternakan, Ada dikit lah ya. hubungi Sony pasti dapat harga khusus ya. Berapa? Nah, dapat harga khusus ya. Pokoknya pakai kode itu aja. Itu aja. Nanti kasih tahu kami lah. Ini masih satu core bisnisnya aja. Betul. Masih baru breeding Betul. ya. Benar. Kita lihat nanti setelah breeding ada bisnisnya Pembesaran Komersial ya. Komersial. pembesaran Budidaya. komersial. Belum lagi nanti RPA, rumah potong ayamnya. ayam ya. Belum lagi nanti hasilnya Pengolahannya. pengolahannya bumbunya. Panjang. Kita lihat nih. Tetap di Ibob Sony Sarjana Peternakan. Maju terus. Peternakan Indonesia. Jadi di sini itu adalah tempat Pembesaran. pembesarannya ya. Komersial istilah kerennya lah. Tempat komersialnya, tapi sebenarnya ini bukan kandang utama ya. Kandang utamanya itu ada di Sukabumi. Di sana ada berapa? Ada sekitar 300.000 Populasinya ya. Sekitar 300.000 ekor ya. Betul. Dan teman-teman kalau lihat tadi di sini itu masih kecil-kecil, padahal itu umurnya Sudah 30 hari. sudah 30 hari ya. 5 hari ya. Nggak apa-apa. Ini ayam kampung, tapi dia di kampung dia udah tahu. Kalau broiler tadi keluar udah bingung dia. Aduh, apa nih katanya Ini kayak asli gitu. sini. Ini asli Penduduk sini dia. sini, lokal. Aing budak dia. euy. Kandangnya kalau bisa teman-teman lihat, ini jenis kandang panggung, tumpang sari ya. Jadi masih konvensional ya, Konvensional. bambu. Jadi ibaratnya bisa dari bahan-bahan lokal lah ya kalau kita boleh dibilang. Jadi nggak perlu harus beton, harus kandangnya lantai, semen, beton atau apa dan lain-lain. Jadi yang nanti mengandalkan konvensional seperti ini. Buat teman-teman yang punya lahan mungkin Bisa. atau punya kolam di atasnya bisa ditaruh kandang ini. Nah, tadi udah ada DOC-nya di sini, tinggal dikembangkan ya, Diisi, soalnya tinggal diisi ya. Karena tadi teman-teman kita tadi cerita sama Bang Roni, potensi peluang untuk bisnis ini dikembangkan masih luas ya? Bang? Ya masih sangat luas karena satu kita itu masih kebutuhan protein hewani kita akan terus meningkat. Ya benar. Jadi dari data pemerintah BPS 80% itu produk
pangan hewani kita itu, protein hewani itu berasal dari unggas. Nah, ayam kampung itu masih sekitar ya di bawah 1% baru. Nah, sementara kita kan ke depan kan akan butuh protein hewani dan penduduk kita makin banyak. Nah, ini salah satu pilihan alternatif yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi dalam kondisi sekarang, pandemi sekarang, gaya hidup masyarakat berubah menjadi lebih sehat. Nah, ayam kampung kan dalam paradigma masyarakat itu lebih sehat kayak gitu kan, kandungan lemaknya yang lebih rendah dan lain sebagainya. Dan juga ini cara pemeliharaannya, teman-teman, di bawah ini bisa ada lele. Jadi sekali panen, bisa panen ayam, bisa panen lele sekalian. Baru terjadi itu di angka 50.000 di tingkat peternak. Kita pasarkan ke pasar itu bisa sampai 70.000, 80.000. Apalagi nanti mau menjelang hari besar keagamaan misalnya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, kayak gitu dan sebagainya. Ini bisa menjadi peluang yang baik bagi. Iya. Dan juga margin ya. Buat teman-teman yang bukan cuma modal kecil tapi modal besar yang mungkin bisnisnya sekarang terimbas seperti kontraktor, properti, event organizer, tapi masih punya kapital. Nah, itu gimana caranya supaya investasinya bisa ke ayam kampung, Ron? Ya, ada peluang ya. Ada peluangnya cukup besar, modalnya enggak. Nanti bisa kita hitung lah. Tadi kan saya bilang itu rata-rata 28 sampai 30.000 modal di luar biaya lahan dan kandang. Ya. Nanti tinggal teman-teman kreatif saja. Kalau memang nggak mau beli lahan atau kandang, sewa ya? kandang sewa. Bisa sewa ya. Apalagi di Jawa Barat ini banyak yang sewa-sewain kandang Ya, kayak gitu. Jadi kita ya setahun itu bisa 3 kali panen kayak gitu kan, atau mau di setting 2 minggu sekali bisa juga. Jualnya? Nah, jualnya itu banyak sekarang, kita aja itu masih kekurangan kita iya untuk memasok kepada pelanggan itu kita masih kurang produk kita. Jadi bisa kerjasama dengan Ya, perusahaannya nanti Roni kita lagi. bisa bantu ya, kita mengatakan itu bantu ya, ibaratnya kita nggak menjanjikan, nanti takutnya dia tergantung sama kita. Iya. Dia bilang kita menekan harga. Nah, lebih baik bisa dijual ke yang lain, bisa juga dijual ke kita. Kadang-kadang kita di RPA kita suka sering kekurangan barang produk ayam ini, jadi kita bisa cari nanti ke klien kita, ada ayam kita tampung gitu. Di sini juga ada RPA-nya gitu, jadi bisa potong di sini juga. Mungkin memang untuk investasi besar juga bisa bekerja sama, nanti akan dilihat pola kerjasamanya bagaimana gitu. Iya, itu bisa kita bicarakan nanti. Tapi kalau kita pelihara ini buat orang awam yang nggak tahu, kendalanya apa, Ron? Ya, hampir semua unggas ayam, terutama ayam itu memang penyakit yang paling sering terjadi ya. Itu ada 5 penyakit itu, ada ende, ada buboro, ada AI flu burung gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya cara penjagaannya kita biasanya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Satu misalnya menjaga kebersihan kandang, lalu lintas orang ataupun ayam, biosecurity ya. Security-nya ketat. Kadang-kadang kita sebagai pemula ini euforianya tinggi, suka ngajak-ngajak orang masuk ke kandang kita. Padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena satu, siapa tahu kandang kita itu sudah dikunjungi dia sebelumnya ada ke kandang yang lain. Dan itu bisa menulari ayam kita. Nah, ayam kalau sudah satu mati, biasanya semuanya kan mengikuti, tinggal tunggu waktu saja gitu. Jadi gini, Bob. Sekarang kan lagi pandemik tuh. Iya. Kan ada namanya protokol Covid. Betul. Nah, hampir sama, Bob. Bisa diadopsi dengan cara pemeliharaan ini. Biosecurity itu membatasi lalu lintas orang atau makhluk lain masuk ke area. Ya, justru sebelum ada istilah protokol kesehatan ini yang kita disuruh mandi, itu sudah kita terapkan di kandang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu kan. Mandi dulu, harus steril dan lain sebagainya. Nah, ayam ini kan dia nggak punya pengetahuan social distancing kan gitu ya. Jadi dia harus benar-benar kita sterilkan dari segala bentuk mikroorganisme. Ini aja mereka nggak social distancing. Mereka rapat-rapat aja semua hidup. Makanya berbahaya sekali kalau satu yang terpapar gitu kan, dia akan menulari yang ke lainnya. Sangat cepat ya, Ron. Dan mereka tidak bisa disuruh untuk pakai masker ya. Setelah ini nanti besar, ini akan dibawa ke RPA. Kita akan ke RPA nanti. Setelah dari RPA, baru kita nanti sebagian kita akan buat olahan. Jadi kita ada beragam khas kuliner Indonesia. Oke, kalau kayak gitu nanti kita obrolin itu pas lagi di tempat sananya ya. Oke. Tetap di IBOP Sony Sarjana Peternakan.
Dan dari semua yang sudah kita lihat tadi perjalanan kita, inilah ujungnya produk-produk dari hasil olahan ya Pak. Netcik, ya hasil olahan ayam kampung asli, produk-produk dari PT Sumber Unggas Indonesia ini ya. Indonesia. Jadi teman-teman, ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Roni ya Son ya. Iya, benar-benar Bob. Ini peluang bisnis yang sangat bagus dari hulu sampai ke hilir. Betul. Gimana itu Ron? Iya, jadi Dari hulu dulu kita dari kan hulu udah- tadi ya. Tadi ya. kita kan sudah banyak bercerita melihat dari hulu. Ada DOC. DOC itu istilahnya anak ayam kampung. Bibit ayam lah. Ya. Bibit ayam. Day old Jadi- chick. Day old chick. Jadi artinya siapapun yang pengen mau pelihara ini, khususnya peternak-peternak di daerah-daerah pedesaan, bisa ini beli DOC-nya di tempat kita. Itu untuk yang modal kecil. Modal kecil. Atau teman-teman yang mau sekalian usaha modal besar, Ya. bisa juga berinvestasi di sini gitu Bisa, kan. sangat bisa, dan Untuk pengembangan. peluangnya sangat besar. Karena apa? Karena saat ini sekarang masyarakat sudah menerapkan pola gaya hidup yang lebih sehat. Iya. Banyaknya ayam kampung, apalagi kemarin dari awal-awal pandemi sekitar bulan Maret, permintaan ayam kampung itu melonjak 200 ya? sampai 400%, Bang. Karena ada satu, gaya hidup tadi, yang kedua panik buying nih. Dan sekarang PSBB ini kan wajib di rumah Bob. betul Bang. Satu, yang kedua juga orang sekarang sudah beralih dari yang produk-produk mentah ke bahan setengah jadi. Karena apa? Karena orang membatasi, Praktis ya. iya, membatasi diri keluar. Dia sekarang lagi mencari yang apa sih, olahan-olahan makanan yang sehat dan praktis, Praktis, benar. disajikan di rumah makannya gitu. Dan kita bilang ayam kampung asli Benar, bisa benar. kita pertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Boleh datang ke kandang kita melihat sendiri, Iya. menguji sendiri. Nggak usah datang ke kandang lah, tonton aja video kita. Wah. Keluar dari rumah potong ayam, Ya. itu hasilnya adalah Karkas. ini bisa juga dibeli. Silakan hubungi Ibob Sony Sarjana Sarjana Peternakan. Peternakan. Ini ada di supermarket nggak? Belum ada. Belum. Kita Spesial khusus ini. spesial ini hanya kita jual ke jaringan-jaringan kita seperti kayak Ibob Sarjana Peternakan. Iya. Ini paling mantap ya. Suka kali aku sama Roni. Jadi kalau ada yang mau karkasnya, Ngolah sendiri ya, ngolah Bob ya? sendiri, baik skala kecil maupun volume besar, Iya. bisa hubungi nomor yang kita taruh di deskripsi ya. Ya, Ibob Sony ya. Ya, dan juga ternyata yang keluar dari sini bukan hanya produk karkas, tapi produk yang ada di belakang kita ini, Betul. Netcik. Betul. Ini untuk yang bagi yang nggak mau repot lah Bob ya. Yang tadi Lebih praktis lah. dibilang sama Roni, Roni ya. setengah Iya, jadi. Nah, jadi tinggal misalnya ya, orang-orang ibu-ibu di rumah di kota ini kan biasanya kan intensitas pekerjaannya banyak gitu kan, bekerja WFH meskipun di rumah tapi tetap bekerja, nggak punya waktu untuk beli bumbu, Iya, ke iya. pasar beli cabai, Ini pilihan yang tepat lah buas, ya. gitu ya, beli daging, motong Iya, lagi. iya. Nah, ini pilihan yang tepat. Yes. Kenapa? Karena Netcik ini kita satu-satunya yang sudah memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner, Bang. Oh, Apa ini itu? sini, Nah. MK. Orang-orang taunya cuman sertifikasi halal. Betul, iya. Itu udah ada juga. Sudah ada. BPOM. BPOM. Ya, Iya, ini BPOM. ya. Orang taunya kayak gitu Iya, aja kan. iya. Tapi Spesifik ya. Ini apa itu spesifik. NKV? Betul. Nah, NKV itu adalah istilahnya itu nomor kontrol veteriner. Di dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kalau kita mau cek itu disebutkan setiap produk pangan asal hewan itu sifatnya wajib memiliki nomor kontrol veteriner yang menandakan bahwa ini adalah sudah memenuhi syarat sanitasi dan higienitas. Nah, aman jadinya untuk dikonsumsi. Aman, sehat Dan halal. Ini Masuk. juga dari LPPOM MUI. Sudah ada Jadi di- lembaga MUI, dan kemasannya pun kita bikin vakum, Bang. Jadi Vakum, ya. ini bukan tanpa alasan ada kita bikin vakum. Vakum ini adalah sekarang model teknologi kemasan terbaru supaya produk ini tidak berkembang namanya mikroorganisme, Mikroorganisme, ya. bakteri-bakteri lain karena sudah kedap udara. Begitu, dan dia kondisinya beku dan tidak mungkin bisa lagi ada bakteri-bakteri yang di dalamnya begitu. Dan teman-teman, cara pengawetan alami terbaik adalah frozen. Nah, ini Gitu. harus kita edukasi ke masyarakat bahwa menggunakan alami itu, pengawetan alami adalah frozen, karena kita begitu dipotong langsung masuk ke blast freezer minus 40 derajat, Bang. Jadi sudah tidak ada lagi kontak dengan kuman-kuman, bakteri, virus. Di tengah kondisi begini kan kita maunya makan makanan yang aman, yang sehat. Betul. Nah, inilah lagi-lagi Netcik yang kita bisa tawarkan. Apa aja nih tadi, Son? Ini ada rasa-rasanya nih Bob. Ya. Kalau yang suka ayam betutu ini ada udah
serta bumbu-bumbunya ini ya. Udah, tinggal jadi- tinggal digoreng aja. Ya, bagi yang masyarakat pengen makan khas Bali tidak perlu ke Bali, Bang. Betul. Oh, iya. Tinggal beli di Netchik. Ada. Ada. Juga ayam woku, nggak perlu ke Manado. Nggak perlu ke Manado. Iya kan? Ada di Apa lagi tuh? sini. Ada di sini. Ada ayam lengkuas, nggak Lengkuas. perlu beli lengkuas. Ini kalau ayam kampung rebus apa ini? Nggak perlu direbus. Satu lagi apa itu? Kok jadi ngaco ini? Ini bibicik hanya ukurannya, Bang. Jadi ukurannya Ukuran, lebih ya. kecil. Oh gitu. Ada orang yang suka yang nggak terlalu besar-besar. itu jadi selera lah ya. Selera. Iya. Pokoknya semua itu disediakan di sini. Jadi kalau mau bisnis resell juga bisa hubungi Ibon Sony. Sarjana Sony. Peternakan. Sarjana Sarjana Peternakan Peternakan. ya. Kami ini bikin video juga jualan. Tahu aja kalian ya kan. Ini jujur-jujur aja kami ya kan. Bukannya enak jalan-jalan kemana-mana nggak ada Sponsor, ya? sponsor ya kan. Iya, iya. Makanya belilah sama kami. Tapi ini memang bisnis yang sangat menjanjikan dari rumah. Benar. Teman-teman. Pokoknya kalau kalian mau bisa kami kirim ke rumah langsung. Tidak bisa kalian dapatkan di Ya, supermarket. Ada yang jualan online pun ada, tapi belum tentu itu dari kita kan gitu ya. Ini Iya. sudah dijamin asli ayam kampungnya, Bob. Iya, ini udah dijamin asli semuanya. Oke, kayaknya itu aja teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti maksud dari kami di sini bukan cuman jualan dan mendapatkan profit untuk kami sendiri, Iya. tapi memang untuk mengedukasi kita supaya kita bisa hidup lebih sehat dengan Ya. ayam kampung ini. Dari segi lemak juga, kandungan lemak di ayam kampung ini jauh lebih rendah. Satu lagi, Bang, ini tanpa pengawet, tanpa antibiotik, Wah, non benar, MSG. Nah, Ah, ini yang itu sekarang penting. Itu. di masa pandemi ini yang paling orang cari-cari gitu. Iya. Jadi Iya. orang nggak perlu lagi cari-cari kemana-mana. Mau cari makan ayam, ya boleh, pilihannya adalah ayam kampung Netchik. Netchik. Nih, Tanpa MSG, Iya, tanpa antibiotik, kita berarti tahu kesehatan dari ayamnya ya. betul. Beli sekarang, besok harga naik. minggu depan Kita ya. macam jual apartemen. Terima kasih semuanya sudah menonton Ibok Sony. Sarjana Peternakan. Jangan lupa like, komen, subscribe, Subscribe. dan share sebanyak-banyaknya video ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan informasi. Informasi. Siapa tahu informasi itu dibutuhkan oleh Benar. siapa tahu informasi itu sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Maju terus peternakan Indonesia. Mantap. Maju terus Roni Purba. Mantap. Mantap. Maju jadi bupati enggak? Enggak. Janganlah, jangan. Hah? Nantilah itu. Ah. Gubernur gimana? Hah? Gubernur? Gubernur apa? Gubernur Sumut enggak? Abang aja lah. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Hai, saya Surya Insomnia dari Tonight Show. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan. Nggak subscribe, awas ya. Halo, saya Marsha Widianto. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, like, dan share ke seluruh keluarga kalian di vlogger peternakan Indonesia. Karena kalau kalian membantu, menonton, sama dengan membantu ekonomi temanku.